Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita saat ini berada di hari pertama bulan Ramadan. Dan saat ini adalah hari pertama kita berpuasa pada Ramadan tahun ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melaksanakan puasa dari hari pertama ini sampai sempurna, sampai hari terakhir nanti insyaallah. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat dan para pengikut setianya hingga akhir zaman insyaallah. Hadirin jamaah Majelis Ta'lim Al-Abror rahimakumullah. Di dalam Al-Quran Al-Baqarah yang sering kali kita dengar pada setiap datangnya bulan Ramadan, pada ayat 183 disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada orang-orang yang beriman. Alladzina amanu. Orang yang beriman itu berbeda dengan, kadang Allah dalam Al-Qur'an menyebut dengan alladzina amanu, kadang juga menyebut dengan kepada orang-orang yang mukminun. Berbeda antara orang yang beriman dengan mukmin. Seperti halnya sering saya analogikan bahwa berbeda orang yang bernyanyi dengan penyanyi. Kalau penyanyi memang dia profesinya bernyanyi. Tapi kalau menyanyi kita semua bisa bernyanyi, tapi tidak mungkin tidak bisa sebaik penyanyi. Nah, seruan perintah untuk berpuasa ini diperintahkan kepada orang yang beriman, alladzina amanu, bukan orang yang sudah mencapai derajat mukmin saja gitu. Jadi kalau orang yang memiliki setitik iman di dalam hatinya, ini terkena pada perintah untuk berpuasa ini. Jadi jangan kita beralasan, mungkin ada sebagian orang yang beralasan saya belum beriman, saya sholat masih belum baik, saya masih suka berbuat dosa. Tidak, tetap ini menjadi terkena oleh perintah untuk berpuasa ini. Kemudian yang kedua, di dalam ayat ini disebutkan menggunakan kata kutiba, menggunakan tipe atau majhul. Tidak disebutkan di situ siapa yang memerintah, yang mewajibkan. Kutiba, diwajibkan atas kamu berpuasa. Seolah-olah, kata ahli tafsir, seolah-olah Allah ingin mengatakan bahwa kalaupun bukan Allah yang memerintahkan untuk berpuasa, manusia itu membutuhkan puasa itu. Jadi puasa itu adalah sebenarnya kebutuhan kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah, untuk bisa menjalankan kehidupan kita ini, menjalankan tugas-tugas kita ini. Di dalam Al-Quran, puasa yang kita pahami sebagai menahan dari makan, minum, dan berhubungan biologis di siang hari, itu diistilahkan dengan kata siam. Tapi ada kata lain yang digunakan juga oleh Al-Quran untuk yang memiliki akar kata yang sama, yaitu sauma. Seperti misalnya ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana Sayyidah Maryam ketika difitnah bahwa dia telah berbuat zina karena dia mengandung anak di dalam perutnya tanpa memiliki suami. Kemudian Allah memerintahkan mengilhami Sayyidah Maryam untuk mengatakan inni nadhartu lirrahmani shauma.
Sesungguhnya aku berjanji kepada Allah, kepada Zat yang Maha Penyayang, untuk sauma. Di situ Allah tukallima, bahwa di situ Sayyidah Maryam menggunakan kata sauma, saum ya, untuk menjelaskan bahwa dia tidak puasa berbicara. Jadi ketika menggunakan kata yang sama, sauma, siam, itu artinya intinya adalah menahan diri. Jadi saum, siam itu menahan diri dari sesuatu yang kurang baik terhadap sesuatu yang lebih baik, atau sesuatu yang baik untuk sesuatu yang lebih baik. Jadi saum, siam itu sebenarnya intinya adalah bagaimana kita menahan diri kita untuk menjalankan sesuatu yang lebih baik. Makanya di dalam ayat tadi, ayat perintah untuk berpuasa itu, Allah kemudian melanjutkan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Jadi bukan hanya kita saja, bukan hanya kalian saja umat Nabi Muhammad SAW yang diwajibkan, yang memerlukan untuk menahan diri, tapi juga umat-umat sebelumnya. Dan kita melihat dalam setiap ajaran itu ada ajaran untuk berpuasa itu dengan berbagai macam tata cara dan syariatnya. Di Jawa ada mutih, di macam-macam. Bahkan kita pun, bagi sebagian orang ada yang berpuasa dari karbohidrat, berpuasa dari gula, berpuasa dari makan daging misalnya dan sebagainya. Itu intinya adalah menahan diri. Jadi berpuasa itu adalah menahan diri dari sesuatu yang tidak baik untuk sesuatu yang baik, atau menahan diri dari sesuatu yang kurang baik untuk kepada sesuatu yang baik, atau bahkan baik ke arah lebih baik dan seterusnya. Nah, definisi ini sebenarnya identik juga dengan definisi dari sabar. Makanya banyak ulama yang mengidentikan puasa itu dengan sabar. Karena sabar itu kan juga menahan diri dari sesuatu yang kurang baik ke sesuatu yang baik dan seterusnya, bertingkat-tingkat. Ketika ada seseorang yang menyakiti kita atau menyinggung kita, kita ingin marah, tahan diri supaya tidak marah, itu sabar. Nah, puasa itu juga menahan diri seperti sabar itu. Nah, di dalam ayat yang lain banyak sekali Allah Subhanahu wa taala menekankan pentingnya kita untuk sabar. Di dalam surat Al-Baqarah setidaknya ada 2 ayat yang mengatakan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kalian kepada sabar dan salat. Sabar ini juga bisa diartikan sebagai menahan diri, sebagai puasa. Innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Sesungguhnya ini kan yang disebutkan 2 ya, sabar dan salat. Tapi di dalam ayat tersebut dikatakan innaha, bukan innahuma. Padahal mestinya 2 ya. Innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Sesungguhnya itu sabar dan salat, karena sabar dan salat itu menjadi satu kesatuan. Dalam konteks ini salat dan puasa itu adalah satu kesatuan. Lakabiratun illa 'alal khashiin, sesuatu yang berat, sesuatu yang besar kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Dan di ayat selanjutnya disebutkan bahwa orang-orang yang khusyuk itu adalah orang yang memiliki keyakinan bahwa dia akan menemui Allah Subhanahu wa taala, bahwa apa yang semua yang dikerjakan itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Baqarah yang sama disebutkan juga wasta'inu bis-sabri was-shalah, sama innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Orang-orang dalam konteks ini, dalam definisi ini, orang-orang yang berpuasa. Jadi bagaimana konteks kita menahan diri ini begitu penting dalam setiap detik, setiap waktu kehidupan kita untuk bisa menahan diri. Dan kita diperintahkan berpuasa itu untuk melatih kita, kemampuan kita untuk bisa menahan diri dari sesuatu yang kurang baik ke sesuatu yang baik, dari sesuatu yang baik menjadi lebih baik dan sebagainya.
Nah, ketika kita bisa melakukan dua hal tadi, wasta'inu bis-sabri was-shalah, menjaga hubungan dengan Allah yang diidentikan, diistilahkan dengan sholat, dan kemudian sabar, bisa menahan diri dari sesuatu yang tidak baik, maka kemudian di dalam ayat tentang tentang sabar itu banyak disebutkan, antara lain bahwa Allah memberikan ganjaran, innama yuwaffas sabirun ajrun ghairu hisab, bahwa Allah memberikan ganjaran, memberikan balasan kepada orang-orang yang sabar, kepada orang-orang yang berpuasa, itu tidak ada hitungannya lagi, tidak ada batasnya, tidak ada angka, tidak ada suatu nilai yang bisa disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran untuk memberikan pahala, memberikan ganjaran, memberikan balasan kepada orang-orang yang sabar. Bahkan salah satu salam dari malaikat kepada orang-orang yang memasuki surga disebutkan di dalam Al-Quran, salamun alaikum bima sobartum, salam untukmu karena kesabaranmu, nah, karena bisa menahan diri gitu. Rasulullah SAW dalam khutbah menyambut bulan suci Ramadan menyebutkan banyak sekali amalan-amalan yang diistimewakan, yang dianjurkan untuk bisa kita lakukan di dalam bulan Ramadan ini. Ada sholat, ada doa, ada membaca Al-Quran, memberikan infak dan sebagainya, sampai dengan ganjaran yang berlipat-lipat. Tapi di ujung dari khutbah itu ada pertanyaan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini amal-amalan yang engkau sebutkan ini banyak. Kemudian Sayyidina Ali mengatakan, ajul a'mal a'zam. Amal mana yang paling tinggi? Amal mana yang paling afdal dari sekian banyak amal yang engkau sebutkan itu? Menariknya Rasulullah SAW menjawab, ya Abul Hasan, wahai ayahnya Hasan, amal yang paling baik, paling utama yang kamu lakukan di dalam bulan Ramadan ini adalah menjaga dirimu dari melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi menahan diri itu intinya dari kita berpuasa di bulan Ramadan ini, sehingga setelah bulan Ramadan ini selesai, kita memiliki kualitas diri untuk bisa menahan segala sesuatu supaya kita tidak tergelincir melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam rentetan ayat berpuasa itu, ujung dari ayat-ayat itu disebutkan bahwa salah satu tujuan dari kita disyariatkan oleh puasa ini, disebutkan litukabbirallah ala ma hadakum, agar engkau bisa mengagungkan Allah mengenai apa petunjuk-petunjuk yang telah diberikan kepadamu, la'allakum tashkurun. Jadi makanya di dalam setelah kita selesai berpuasa Ramadan itu, maka kita dianjurkan untuk bertakbir, mengucapkan takbir itu, karena setelah berpuasa ini diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita bisa mengagungkan Allah. Ya Allah, Engkau memang Maha Besar, Maha Agung, atas segala petunjuk yang telah diberikan kepada kita selama madrasah Ramadan ini. La'allakum tashkurun, supaya kalian itu bersyukur. Jadi perintahnya untuk bersabar, tujuannya untuk bersyukur. Jadi sabar dan syukur ini ibarat dua sayap yang kita perlukan, kita butuhkan dalam hidup ini untuk menjalani hidup ini supaya kita sukses. Kita menjalani hidup perlu sabar, dan apapun yang kita hadapi, kita dapatkan, kita usahakan, kita perlu bersabar, dan hasil yang kita dapatkan apapun itu perlu kita syukuri, karena yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kita yang terbaik untuk kita. Itu kira-kira sedikit dari apa yang kita bisa pahami dari makna berpuasa, bahwa intinya berpuasa adalah
menahan diri dari segala sesuatu yang kurang baik menjadi yang baik untuk sesuatu yang baik. Dan kalau kita bisa konsisten menahan diri dari sesuatu yang kurang baik menjadi yang kepada yang baik, maka insya Allah kita bisa menjadi orang-orang, menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itulah kunci sukses kita hidup di dunia ini untuk bisa sukses di akhirat nanti. Mudah-mudahan sedikit dari ini bisa bermanfaat, utamanya buat saya pribadi dan insya Allah juga kepada para jamaah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.